Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menjelaskan salah satu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 tentang non-current liabilities pada exercise week 15. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Eka Melina dengan NPM Mahir 145, yang kedua Ismana Idrea Azaria dengan NPM Mahir 228, yang ketiga Rizky Lamtama Sitorus dengan NPM Mahir 243, lalu Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan NPM Mahir 250, selanjutnya Jenny Regiza Balkis dengan NPM Mahir 276, dan yang terakhir Dewinta Trisna Putri dengan NPM Mahir 411. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama mengenai soal P146, entries for zero interest bearing note payable in installment, tentang perusahaan Sabonis Cosmetic CO. Purchased machinery on December 31, 2021, membayar sebuah atau DP, melakukan DP, dan persetujuan untuk launching dalam 4 periode atau 4 tahun. Dalam setiap pembayaran utangnya, yaitu 40.000 dalam akhir periode Desember 31, yang diasumsikan memiliki bunga dengan tingkatan 8%. Dan terdapat 5 soal. Yang pertama adalah yang ditanyakan adalah jurnal umum yang akan dicatat pada pembayaran dan juga bunga yang akan digunakan pada Desember 31 2021, Desember 31 2022, Desember 31 2023, Desember 31 2024, dan Desember 31 2025. Baik, kita akan masuk pada jawaban soal 1. Ditanyakan yang perlu kita cari adalah PV atau present value, di mana kita mengetahui DP-nya senilai $50.000, angsurannya per tahun senilai $40.000, dan I atau interest atau bunganya senilai 8%, dengan N atau periodenya senilai 4 tahun. Dan diketahui bahwasannya PVFA 4,8% menghasilkan senilai 3,31213, di mana PV angsuran adalah perkalian dari PVFA dikali dengan angsuran yang menghasilkan senilai PV angsuran senilai 132.485 dolar dengan harga perolehan mesin, yaitu penjumlahan dari PV angsuran ditambah dengan DP, yaitu senilai 50.000, ditambah dengan PV angsuran menghasilkan senilai harga perolehan mesin senilai 182.485 dolar, di mana total nilai nominal wesel yang didapatkan adalah senilai 160.000 dolar. Dengan diskon awal yang diketahui dicari dengan dari 160.000 dolar, total nominal wesel dikurangi dengan PV angsuran senilai 132.408 dolar, menghasilkan diskon awal senilai 27.515 dolar. Dan bisa kita lihat pada tabel amortisasi wesel bayar, metode bunga efektif, yaitu terjadi penurunan nilai dari 132.485 hingga 0, di mana terdapat amortisasi diskon dan juga pengurangan nilai buku. Dan selain itu, bisa diketahui pada jurnal awal, yaitu pembukuan 31 Desember 2021 adalah pembelian mesin, di mana mesin dan juga mesin di debit senilai 182.485 dolar dengan diskon on notes payable senilai 27.515 dolar di debit, dengan notes payable di kredit senilai 160.000 dan cash di kredit senilai 160.000, nilai 50.000. Dan kemudian pada jurnal yang ke B atau angsuran pertama yang dilakukan dan amortisasi,
terdapat notes payable di debit senilai 40.000, interest expense di debit senilai 10.559 dan cash di kredit senilai 40.000 dan discount on notes payable di kredit senilai 10.599. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pada bagian C hingga bagian E. Yang pertama, pada bagian C, di tanggal 31 Desember tahun 2023, yaitu di angsuran kedua, pada akhir tahun kedua ini, perusahaan kembali membayar kas sebesar $40.000 untuk mengurangi utang wesel. Bersamaan dengan itu, kita mengakui beban bunga sebesar $8.247.000 dan mengkredit akun diskonto wesel sebesar $8.247. Angka $8.247 ini didapat dari 8% dikalikan sisa nilai buku wesel tahun sebelumnya, yaitu $103.84.000. Yang kedua, pada bagian D di tanggal 31 Desember tahun 2024, yaitu angsuran ketiga, polanya tetap sama, kas keluar $40.000 untuk membayar angsuran pokok, namun karena utang sudah semakin mengecil, porsi beban bunganya ikut turun menjadi $5.706. Angka ini didapat dari hasil perkalian 8% dengan sisa nilai buku tahun lalu sebesar $71.331.000. Yang terakhir, pada bagian E di tanggal 31 Desember tahun 2025, di angsuran keempat atau angsuran terakhir, tahun ini adalah tahun terakhir atau jatuh tempo. Perusahaan membayar angsuran final sebesar $40.000 sehingga utang wesel sekarang sudah lunas atau bersaldo nol. Di jurnal ini kita mengamortisasi sisa diskonto wesel yang terakhir, yaitu sebesar $2.963.000 menjadi beban bunga. Angka di tahun terakhir ini sengaja dibulatkan sedikit dari hitungan asli agar sisa saldo diskonto benar-benar habis tanpa ada selisih koma. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu P149 LO 1,3. Di sini soalnya membahas tentang penerbitan obligasi antar tanggal bunga dan pelunasan. Berikut ini adalah beberapa transaksi terpilih dalam pembukuan di Simonson Foundry. Jadi pada tanggal 1 Juli itu obligasi terutang dengan nilai nominal €900.000 yang tertanggal 1 Januari 2022 dijual dengan harga €1.112.290 ditambah bunga akrual untuk menghasilkan imbal hasil 10%. Nah, obligasi ini merupakan obligasi kupon dikarenakan bunga 12% dan dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032. Nah, di sini kita disuruh gunakan akun beban bunga untuk bunga akrual. Lalu pada tanggal 31 Desember terdapat ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat bunga akrual atas obligasi dan amortisasi jumlah premi yang tepat. Lalu pada tanggal 1 Januari di sini terdapat transaksi bunga atas obligasi yang dibayarkan. Lalu tanggal 2 Januari terdapat obligasi dengan nilai nominal €360.000 ditarik pada harga 102 dan dilunasi. Lalu yang terakhir pada tanggal 31 Desember terdapat ayat jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mencatat bunga terakrual pada obligasi dan jumlah yang tepat untuk premi diamortisasi. Nah, di sini perintahnya atau instruksinya kelompok kita disuruh untuk menyiapkan ayat jurnal untuk transaksi-transaksi di tanggal tersebut. Maka akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada tanggal 1 Juli 2022, Simonson menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar €900.000. Obligasi tersebut dijual pada harga 112,290% dari nilai nominal sehingga diperoleh hasil penjualan sebesar €1.10.610, yaitu dari perhitungan €900.000 dikalikan 112,290%. Karena obligasi diterbitkan 6 bulan setelah tanggal obligasi, investor juga membayar bunga yang telah berjalan selama 6 bulan sebesar €54.000 yang dihitung dari €900.000 dikalikan 12% dikalikan 6/12 bulan. Dengan demikian, total kas yang diterima perusahaan adalah sebesar
1.064.610 euro. Oleh karena itu, akun cash di debit sebesar 1.064.610 euro karena kas bertambah, dan akun bonds payable di kredit sebesar 1.010.610 euro untuk mencatat kewajiban obligasi yang diterbitkan, dan akun interest expense di kredit sebesar 54.000 euro untuk mencatat bunga akrual yang diterima dari investor. Pada tanggal 31 Desember 2022 dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat bunga obligasi dan amortisasi premi obligasi. Bunga obligasi selama 1 tahun dihitung dari 900.000 euro dikalikan 12% sehingga diperoleh bunga sebesar 108.000 euro. Karena bunga tersebut belum dibayarkan, akun interest expense di debit sebesar 108.000 euro dan akun interest payable di kredit sebesar 108.000 euro. Selanjutnya dilakukan amortisasi premi dengan metode effective interest. Beban bunga efektif dihitung dari 1.010.610 euro dikalikan 10% dikalikan 6/12 bulan sehingga diperoleh 50.530,50 euro. Bunga nominal 6 bulan sebesar 54.000 euro diperoleh dari 108.000 euro dikurangi bunga akrual sebesar 54.000 euro yang diterima saat penerbitan. Dengan demikian, amortisasi premi adalah 54.000 euro dikurangi 50.530,50 euro sehingga diperoleh 3.469,50 euro. Oleh karena itu, akun bonds payable di debit sebesar 3.469,50 euro untuk menurunkan nilai tercatat obligasi, dan akun interest expense di kredit sebesar 3.469,50 euro karena amortisasi premi mengurangi beban bunga perusahaan. Lalu pada tanggal 1 Januari 2023, perusahaan membayar bunga obligasi sebesar 108.000 euro kepada pemegang obligasi. Oleh karena itu, akun interest payable di debit sebesar 108.000 euro karena kewajiban bunga berkurang, sedangkan akun cash di kredit sebesar 108.000 euro karena terjadi pengeluaran cash. Selanjutnya, saya akan mengerjakan tanggal berikutnya, yakni tanggal 2 Januari 2023, terdapat redemption atau pelunasan dipercepat. Di sini akunnya yang pertama ada debit, bonds payable, itu didapat dari 360.000 euro dibagi dengan 900.000 euro, lalu dikali dengan 1.10.610 euro dikurangi dengan 3.469,50 euro menghasilkan 402.856,20 euro di posisi debit. Lalu di posisi kredit yang pertama ada cash, yakni 360.000 euro dikali dengan 102% menghasilkan 367.200 euro di posisi kredit yang pertama. Lalu ada gain on redemption of bonds berjumlah 35.656,20 di posisi kredit yang kedua, selisih dari kedua akun yang bonds payable dengan cash. Lalu yang terakhir yakni 31 Desember 2023, akun yang berada di debit ada interest expense. Nominalnya didapat dari 540.000 euro dikali dengan 12% menghasilkan 64.800 di debit. Lalu kreditnya lawannya kita akan memakai interest payable, yakni berjumlah 64.800 euro, sama seperti interest payable. Lalu jurnal yang kedua ada bonds payable sebesar 4.371,87 berada di debit. Dan yang terakhir ada interest expense yang didapat dari 1.010.610 euro dikurangi dengan 3.469,50 euro, lalu dikurangi lagi dengan 402.856,20 euro, lalu dikali 10% dan dikurangi lagi dengan 64.800 euro menghasilkan 4.371,57 berada di kredit. Jadi balance antara debit dan kreditnya. Itu penjelasan dari saya hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu soal yang kami buat sendiri yang membahas mengenai non-current liabilities. Nah,
di sini untuk soalnya di tanggal 1 Januari 2022, PT Evermaster ini menerbitkan sebuah obligasi 5 tahun periodenya dengan nilai nominal sebesar 100.000 euro dan bunga nominal atau kupon sebesar 8%. Nah, bunga obligasi ini dibayarkan setiap setengah tahun atau semi annually, yaitu setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari dan setiap 1 Januari. Nah, karena kondisi pasar, investor menuntut tingkat bunga efektif atau imbal hasil pasar sebesar 10% per tahun. Oleh karena itu, kenapa yang di awal tadi ada tulisan dalam kurung kupon. Nah, berdasarkan data di atas dan menggunakan faktor nilai sekarang dari tabel nilai waktu uang berikut. Nah, di sini ada present value yaitu 5% diketahui 0,61391 dan present value anuitas biasa dari 5% adalah 7,72173. Nah, itu nanti PV yang atas digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari nilai obligasinya. Sedangkan PV anuitas biasa untuk menghitung bunganya pada nilai sekarang. Nah, untuk instruksinya yang pertama, di sini kita disuruh menghitung harga jual nilai sekarang dari obligasi tersebut pada tanggal penerbitan 1 Januari 2022. Lalu yang kedua ada tentukan jumlah diskonto pada tanggal penerbitan obligasi. Nah, yang ketiga ada hitunglah beban bunga obligasi dan amortisasi diskonto untuk periode pembayaran bunga pertama pada tanggal 1 Juli 2022 dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, yang terakhir ada jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi diskonto pada tanggal 1 Juli 2022. Untuk jawabannya kita langsung masuk ke slide yang selanjutnya. Menjawab pertanyaan dari soal 3. Nah, yang pertama di sini nomor 1 kita disuruh untuk menghitung harga jual nilai sekarang dari obligasi. Nah, pada kasus ini bunga dibayar setiap setengah tahun sehingga diketahui jumlah periode atau N-nya itu 5 tahun dikali 2 yaitu 10 periode. Terus habis itu suku bunga per periode atau I-nya itu 10% per 2 jadi sama dengan 15% per periode. Terus pembayaran bunga periodik di sini sebesar 100.000 dikali 8% dikali 6 per 12 sama dengan 4.000. Terus di sini PV-nya itu N-nya itu 10 dan I-nya itu 5%. Jadi sebesar 0,61391. Terus PV anuitas biasanya itu juga sama, N dan I-nya itu N-nya 10, I-nya 5%. Sebesar di sini 7,7217. Nah, nilai sekarang dari pokok pinjaman jatuh tempo itu rumusnya itu nilai obligasi dikali PV tadi. Nah, nilai obligasinya itu adalah 100.000 dikali 0,61391 jadi hasilnya 61.391. Nah, nilai sekarang dari pembayaran bunga berkala atau anuitas itu rumusnya adalah bunga periode dikali PV anuitas biasa. Nah, bunga per periode itu tadi ada di bunga periodik, jadi sebesar 4.000 dikali 7,72173 sama dengan 30.887. Total harga jual nilai sekarang dari obligasi itu ditambah antara nilai dari pokok pinjaman sekarang dan nilai dari pembayaran bunga berkala. Jadi 61.391 ditambah 30.887 sama dengan 92.278. Nah, habis itu sekarang nomor 2 yaitu kita menghitung diskonto obligasi. Nah, rumusnya diskonto itu adalah nilai nominal dikurangi harga jual.
Nah, nilai nominalnya itu sama dengan 100.000, terus dikurangi dengan harga jual tadi nilai sekarang itu 92.278. Jadi diskontonya itu sama dengan 7.722. Oke, tadi yang pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah dijawab oleh rekan saya. Lalu di sini untuk jawaban nomor 3, di sini kita akan menghitung beban bunga dan amortisasi pada 1 Juli 2022. Nah, di kasus ini tuh menggunakan metode bunga efektif. Untuk diketahuinya, suku bunga efektifnya sebesar 5% dan tingkat bunga obligasinya yaitu 8%. Nah, kita langsung cari di sini beban bunga obligasinya ya dengan cara mengalihkan nilai awal dari obligasi dengan suku bunga efektif. Yang tadi sudah dibahas di nomor 1 yaitu suku harga jual obligasinya yang sekarang adalah 92.278 euro. Kita kalikan dengan 5% dan ketemu hasilnya adalah 4.614 euro. Nah, untuk pembayaran bunga per periodiknya, di sini kita kalikan nilai obligasi dan tingkat bunga obligasi serta dikali dengan 6/12 karena di kasus ini metodenya adalah semi annually, sehingga 100.000 euro dikali dengan 8% dikali 6/12, maka ketemu hasilnya adalah 4.000 euro. Nah, untuk amortisasi diskontonya kita kurangkan beban bunga dengan pembayaran bunga periodik ini tadi, yaitu sebesar 4.614 dikurangi 4.000, maka ketemu hasilnya amortisasi yaitu 614 euro. Nah, lalu kita membuat jurnal di soal nomor 4. Nah, di sini berdasarkan standar IFRS, obligasi ini dicatat nilai bersihnya dan nilai nominal dikurangi diskon yang belum diamortisasi langsung ke obligasi terutang. Nah, amortisasi diskonto ini akan meningkatkan nilai tercatat obligasi tersebut. Sehingga untuk penjurnalannya di sini pada tanggal 1 Juli 2022 akan menambah interest expense di debit sebesar 4.614 euro. Lalu ada bonds payable di kredit sebesar 6.014 euro. Lalu ada cash di kredit 4.000 euro. Nah, jurnal ini hanya untuk pembayaran bunga setengah tahunan pertama dan amortisasi diskonto obligasi. Baik, itu saja yang telah kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.